Kan kebanyakan kita rekrut. Tapi setelah direkrut tidak ada pendampingan, tidak ada pembinaan. Justru yang terpenting adalah bagaimana itu kita bina sampai mereka itu berdaya, bisa berdiri di kaki sendiri, bisa berusaha sendiri gitu kan. Bantuan-bantuan dari industri itu akan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena stunting. Akan tapi ini belum semuanya industri yang memberikan. Ya inginnya lebih maju lagi, lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi yang tadinya masih ada masalah terkait tentang pengangguran, kita kepinginnya nggak ada dah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di acara Storypod bersama BCO Media TV. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang perkembangan Kota Cilegon. Dan tentunya kita akan ditemani dengan narasumber yang terpercaya. Karena apa? Karena kita bersama DPRD Kota Cilegon. Dengan siapa? Bersama Ibu Haja Qoidatul Sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, sahabat BCO, kita akan bicara lebih banyak lagi ya tentang apa saja sih ya tugas pokok dan tupoksi ya yang dikerjakan atau apa saja yang sudah program-program yang terlaksana yang dikerjakan oleh DPRD. Nah, sebelumnya kita tanya-tanyain langsung kepada Ibu Sita. Iya. Gimana Bu Sita nih ya? Ya, dalam kesempatan kali ini nih ya, sibuk-sibuknya bisa menyempatkan kita untuk sharing bareng ya, bersama masyarakat dan sahabat-sahabat BCO nanti. Bu Sita, sejak kapan nih Bu Sita memutuskan untuk bisa bergabung di dunia politik nih? Sebelum kita bicara lebih jauh dulu nih, ada perkenalan lebih dulu nih. Iya. Jadi untuk masuk ke dunia politik berarti kan artinya kita ikut berpartisipasi dalam dunia politik ya. Saya itu berkecimpung masuk ke dalam PKS itu usia ketika saya itu 17 tahun. Ketika pemilih pemula, ngikut kakak awalnya, ngikut kakak. Diajakin lah ini masuk sebuah partai itu PK dulu PK ya, Partai Keadilan. Terus berubah menjadi PKS gitu, Partai Keadilan Sejahtera. Di situ saya dilibatkan di DPC Jombang, ngebantu di DPC Jombang gitu terkait tentang PKS, ikut kajian pekanannya segala macam gitu hingga saat ini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti sudah cukup lama ya sejak awal ya. Umur 17 tahun ikut aja awalnya bercimpung langsung ya. Betul. Nah, pada saat awal pemilihan Ibu Sita itu apakah memang langsung diterjun di tempat di Komisi 2 sini atau memang di komisi lain? Jadi ketika 2014 yang lalu di periode pertama saya langsung ditempatkan di Komisi 2. Dan itu berlangsung selama 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahunnya lagi dipindahkan di Komisi 1. Akan tapi di masa jabatan periode kedua ini saya full 5 tahun di Komisi 2. Jadi total itu 7,5 tahun saya berada di Komisi 2. Gitu. Nah, dalam 2 periode ini ya, ini periode kedua berarti? Periode kedua, betul. Sejauh mana nih Bu Sita melihat perkembangan Kota Cilegon? Mungkin kan tadi bercerita di umur 17 tahun yang sudah amat muda itu ya. Melihat ikut-ikutan saja kalau awalnya ya. Kan banyak nih, saya mau maksudnya sebagai masyarakat nih. Ya. Bagaimana nih perkembangan Kota Cilegon dari tahun ke tahun hingga sekarang ini? Alhamdulillah dari tahun ke tahun Kota Cilegon, kota kelahiran tanah saya gitu ya. Alhamdulillah sudah semakin berkembang secara pesat ya. Dari mulai segi infrastruktur, di bidang pendidikan, sosial, budaya juga sudah semakin bertambah dan meningkat sesuai dengan seiringnya zaman gitu. Hal-hal apa saja Bu yang mungkin bisa disampaikan ya terkait tadi kan di Komisi 2 full ini ya. Tentunya ada bidang pendidikan, kesehatan. Pelayanan-pelayanan apa saja yang memang sudah terlaksana dengan baik yang terdampak terhadap masyarakat? Ya, untuk saat ini memang pasti ada dampak ke masyarakat ya. Pasti ada juga keluhannya juga. Yang sudah kelihatan nyata banget itu yang sudah dirasa masyarakat terkait di bidang pendidikan. Yang saat ini sudah ada program adanya beasiswa full saja gratis, kemudian bertambahnya sekolah negeri, SMP negeri itu bertambah 4 ya, hampir di Kota Cilegon.
Kemudian di bidang kesehatan juga ada bertambah, yaitu dengan adanya program bersama eksekutif legislatif, kita program UHC itu tadi, gitu. Ini sudah semakin meningkat lah. Nah, tadi juga Bu Cita tadi sebelumnya mention tentang infrastruktur nih. Iya. Infrastruktur seperti apa saja yang memang sudah ada di Kota Cilegon? Iya, terutama jalan. Oh, jalan. Jalan, paving block itu kebanyakan sudah ini ya, rata-rata sebagian besar secara keseluruhan sudah bagus lah ya gitu. Walaupun masih ada saja yang belum dilaksanakan, yang masih ada bolong-bolong, itu mungkin program yang belum dilaksanakan saja gitu ya. Entah itu terkait kendalanya di anggaran gitu kan. Kita kan ada skala prioritas untuk menjalankan program-program pemerintahan juga gitu. Nah, tadi juga disampaikan tentang skala prioritas. Nah, skala prioritas apa saja nih? Kan tentunya dari DPRD bekerja sama dengan pemerintah kota dalam hal ini. Betul. Sebagai eksekutor, sebagai eksekutif ya. Itu skala prioritasnya apa saja nih? Mungkin terkait melihat permasalahan yang ada di Kota Cilegon, jadi apa dulu nih skala prioritasnya? Terkait dengan Komisi 2 ya. Kalau terkait dengan Komisi 2, memang kita lebih minta kerjanya juga kan dengan Dinkes, yaitu pasti di bidang kesehatan, sosial, terkait bantuan-bantuan sosial. Terus kemudian adanya di bidang pendidikan juga. Ini juga kan menjadi hal kebutuhan dasar bagi masyarakat Kota Cilegon yang memang alhamdulillah saat ini sudah dirasakan lah ya dengan adanya bertambahnya sekolah negeri, dan bahkan saat ini juga sudah ada beasiswa, dan itu luar biasa gitu. Peningkatan dan pelayanan dari pemerintah ke masyarakat itu sudah ada kepuasan tersendiri buat masyarakat juga gitu. Nah, tentunya kan dalam hal melaksanakan tadi ya program-program yang terlaksana dari mulai kesehatan, pendidikan, layanan sosial, itu kan perlu anggaran. Betul. Nah, sejauh mana pengajuan anggaran-anggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah kota ketika dihadapkan di DPRD, di Komisi 2 seperti apa nih? Apakah memang sudah sesuai, apakah terserap dengan baik atau seperti apa? Belum optimal. Oke. Iya. Kalau menurut undang-undang untuk di bidang pendidikan harus 20%. Nah, ini kan kita 20% untuk pendidikan itu udah digabung dengan biaya belanja pegawai gitu kan. Dengan infrastruktur buat pendidikan segala macam gitu. Ini sudah terimplementasi, mungkin sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi baik di infrastruktur, sosial, pendidikan maupun di bidang lain itu belum berjalan secara optimal juga gitu. Jadi secara keseluruhan baik, akan tapi masih ada kendala-kendala yang lain. Ya seperti sekarang ini kita alhamdulillah kan dapat predikat WTP, tapi tentunya ada beberapa catatan-catatan yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki. Gitu. Nah, kaitannya tentang pelayanan tadi, termasuk pelayanan ya, kesehatan Ibu. Tadi kan pendidikan. Tentunya kita tahu bahwa di dua hal inilah yang bisa diskriminasikan tentang pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau di bidang kesehatan? Nah, kalau di bidang kesehatan memang terobosan terbaru kemarinnya itu beberapa bulan yang lalu kan adanya UHC. Ya. Akan tapi ini belum seluruh masyarakat Kota Cilegon mengetahui program tersebut. Yang dimana artinya mereka juga masih memiliki kendala terkait untuk BPJS. Rata-rata kan mereka kalau punya BPJS itu atau ingin mengaktifkan BPJS ketika kita lagi sakit. Nah, ini yang pada akhirnya ketika udah sembuh tidak dibayarkan. Akhirnya menunggak. Nah, inilah yang sering kita dihadapkan oleh problematika masyarakat, yang sering dikeluhkan masyarakat kepada kita. Ini yang seharusnya memang pemerintah juga berserta kita melakukan fungsi controllingnya itu sudah sejauh mana gitu kan. Program-program tersebut sudah sampai ke masyarakat. Tentunya ini harus menyentuh ke seluruh aspek lapisan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu tidak tahu kalau ada program UHC gitu kan, sampai mereka ada kasus ngutang ke sana kemari untuk biaya rumah sakit. Ternyata ada program selain maksudnya BPJS ini ketika tidak aktif sambil berjalan diaktifkan, kita mengurus program UHC ini dengan KTP ini apakah sudah terintegrasi, apakah sudah masuk di dalam JKN apa belum. Ini kan masyarakat tidak tahu informasi seperti ini gitu. Nah, kemudian ya maaf ketika Komisi 2 tahu tentang hal seperti ini, ada nggak advokasi tertentu yang turun ke masyarakat memberikan edukasi seperti itu, seperti apa?
Iya, kita membantu, Oke. menolong yang pastinya untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yaitu saya berkoordinasi dengan dinas terkait, gitu kan, dengan dinas kesehatan atau dinas sosial untuk mencantumkan nama ini apakah sudah termasuk DKTS apa belum. Nah ini juga perlu kita bantu karena mereka minim informasi terkait hal itu, gitu. Jadi bisa juga kita melakukan hearing. Hearing karena ini beberapa dewan juga mengeluhkan hal yang sama dengan yang dialami sama saya. Akhirnya kita melakukan hearing dengan dinas terkait untuk merebutkan solusinya seperti apa untuk membantu masyarakat itu. Gitu. Ya. Nah kemudian kalau melihat seperti itu ketika sudah hearing, tentunya ada formula-formula atau indikator-indikator yang bisa dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Nah bagaimana dalam hal ini Komisi 2 menyampaikan kebijakan-kebijakan itu terhadap pemerintah Kota Cilegon? Iya, kita dudukkan semua bersama antara dinas-dinas yang berhubungan dengan kesehatan. Di mana dinas kesehatan sendiri ini kan harus acuannya dari data DKCS tadi ya, yaitu dari lihat di Dukcapilnya apakah ini tergolong yang tidak mampu, ini kan dilihatnya dari dinas sosial juga gitu kan. Ada yang namanya kita juga buat orang yang tidak mampu itu ada pendampingan rumah PKH gitu kan, yang tidak ini gitu ya, pendampingan keluarga harapan gitu. Dari Dinsos ya? Iya, dari Dinsos. Jadi ini bukan dinas kesehatan tersendiri yang bekerja, tapi memang seluruh lini masyarakat, seluruh sektoral yang berhubungan dengan terkaitan masyarakat untuk di bidang kesehatan itu imbasnya ke seluruh hampir 3 OPD ya, dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian dinas Dukcapil, dan tentunya yang akan mengobati itu di RSUD. Gitu kan, RSUD kan masuknya belut ya, BLUD ya, di bawah Dinkes gitu. Nah ini saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Karena data itu nanti langsung terintegrasi ke dinas sosial ada, di Dinkesnya juga ada, begitu. Dan dilihat juga, di Dindik juga bisa, lihat dari apanya. Ya itu tadi, ketika ada beasiswa yang kurang tidak mampu, anak yang tidak mampu, itu kan dilihat juga dari datanya. Ini keluarga yang tidak mampu apa tidak, gitu kan dilihat juga. Jadi imbasnya juga ke dunia pendidikan, gitu. Jadi saling berkaitan semuanya, gitu. Jadi ya sahabat Bejo ya, jadi jangan ragu-ragu, jangan takut ya ketika ingin memberikan ingin informasi seperti apa, bisalah hearing dengan DPRD Kota Cilegon, begitu Bu Cita ya? Bisa. Nah, kemudian begini Bu Cita, kan tentunya beberapa saat lagi nih kan masa pemerintah juga akan sudah selesai nih ya. Iya. 2 bulan lagi ya? Masa jabatan ya. Dewan. Dewan juga sama. Nah, sejauh mana program-program yang sudah dilaksanakan dan capaian-capaian apa saja yang sudah bisa terlaksana dan yang belum nih bagaimana? Mungkin ada rencana tindak lanjut kah atau seperti apa? Ya, jadi gini ya, bagi sahabat BCO, tugas pokok fungsi Dewan itu sebenarnya ada 3, yaitu membuat perda. Merancang peraturan daerah. Yang kedua itu membuat anggaran. Dan ketiga ini melakukan fungsi pengawasan atau controlling ya terhadap kinerja pemerintahan daerah Kota Cilegon. Artinya 3 fungsi pokok kita ini ketika itu memang harus dijalankan kewajiban kita. Yang dimana kita ini capaian-capaian tadi disampaikan, contoh perda aja ya. Untuk perda inisiatif Dewan, alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah disahkan. Dan tentunya ini akan diimplementasikan oleh eksekutif yang nantinya. Nah inilah fungsi controlling kita. Ini regulasi sudah ada, perda sudah ada. Nah tindak lanjutnya ya tinggal eksekutif, gitu kan. Contohnya kayak kemarin kita tahun lalu ya baru mensahkan keterkaitan perda tentang kawasan tanpa asap rokok. Ya KTAR gitu. Nah ini juga sudah sejauh mana gitu kan? Apakah sudah terimplementasi dengan baik? Gitu apa tidak kan gitu, karena kita itu termasuk perda inisiatif. Jadi perda itu Mas Soan ada 2. Perda yang berasal dari kita, dari DPRD, dan ada juga dari eksekutif. Nah ini dibahas bersama-sama di dalam panitia khusus nanti di dalam DPRD itu sendiri gitu. Jadi sesuai dengan tupoksinya tadi ya. Nah tadi kan bicara tentang perda tadi, ada yang dari DPRD dan pemerintah dan eksekutif.
dalam merumuskannya begini, tentunya kan kita mengetahui bahwa di DPRD kan banyak berbagai partai nih. Betul. Pada saat merumuskannya seperti apa? Apakah ada kepentingan-kepentingan yang tanda kutip atau seperti Iya. apa? Jadi setiap fraksi itu harus ada perwakilannya, minimal satu orang untuk membahas suatu perda tersebut. Artinya nanti seluruh partai politik itu sudah terwakili oleh yang masuk ke dalam panitia khusus yang disebut kita pansus, yang akan membahas dengan dinas terkait tersebut gitu. Dan nanti ketika rapat itu kita hadirkan juga stakeholder yang ada. Oh ya, sama stakeholder ya. Stakeholder yang ada. Ya contohnya kayak kita ada merumuskan perda tentang perlindungan bagi usaha lokal gitu ya. Ya kayak contoh kayak pedagang-pedagang tradisional. Nah, kita hadirkan dengan perlindungan perdanya judul saya lupa itu ya. Pokoknya perlindungan tentang usaha tradisional ya. Dan pengelolaan pasar modern lah ya, pasar tradisional, pasar modern kan saat ini kan banyak ya, minimarket gitu kan, dan ini yang akan mematikan para pedagang tradisional kita. Nah ini bagaimana upaya kita melindungi mereka tadi itu membuat regulasinya ya. Dan kita undang mereka dalam rapat itu, perwakilan-perwakilannya. Gitu dari pasar modern siapa saja gitu kan, Hypermart kemarin tuh, Alfamidi, Indomaret segala macam, kemudian dari pasar tradisionalnya kita ini rembukan juga datang juga gitu hadir. Jadi kita mendengar bukan satu pihak saja, tapi berbanyak pihak gitu. Ya. Nah ini juga masalah keterpihakan terhadap masyarakat juga ya, terhadap UMKM yang ada juga. Betul. Kan? Nah tadi juga disebutkan bahwa banyak bermunculan minimarket yang ada. Dalam perda itu juga tentunya tadi sudah disampaikan tidak bisa mendengar ada satu pihak dua pihak. Nah ini win-win solution seperti apa Bu? Dalam satu hal kan dengan munculnya minimarket yang baru ini tanda kutip memang mematikan secara tidak langsung usaha kecil di masyarakat. Ya kita atur di regulasi tersebut agar jangan sampai yang pasar tradisional ini mati suri gitu lah ya. Kita bantu solusinya dengan adanya peraturan tersebut. Salah satu contohnya untuk pasar tradisional dengan pasar modern harus berjauhan jaraknya, jangan dekat dengan ini. Itu semua sudah diatur gitu tuh. Dan kemudian ada yang melanggar dari perda tersebut, kita akan memberikan sanksi dan nanti akan dikeluarkan dengan peraturan wali kota gitu. Makanya itu kita fungsi untuk menjalankan pengawasan seperti itu, Mas Wan ya, ke eksekutifnya gitu. Kalau tidak sesuai ya kita tegur, kita panggil. Ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada, ini bagaimana kan gitu. Memang karena terkait tupoksi dari anggota DPRD kan, pengontrolan dan pengawasan tadi kan. Betul. Jadi tidak secara merta langsung turun ke lapangan, itu dipanggil OPD yang terkait. Tidak. Nah, jadi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Betul. Nah ini kita melihat bahwa di Komisi 2 juga tadi ada tentang edukasi, pendidikan, kesehatan dan masalah pelayanan dasar nih. Kalau untuk pelayanan dasar nih, tadi kan ada Disduk Capil segala macam. Nah ini ada nggak rumor-rumor yang pada saat itu yang mungkin sampai kepada Bu Zita sendiri sebagai anggota Dewan, kayaknya pelayanannya kurang nih atau apa seperti itu? Atau bagaimana? Ada ya, terutama di rumah sakit ya, pelayanan publik yang banyak mengeluhkan perawat atau tenaga medisnya yang jutek gitu ya, yang tidak ramah gitu kan. Kemudian terkait fasilitas sarana prasarana yang ada di rumah sakit itu. Nah ini juga alhamdulillah ketika ada masukan dari itu kita sampaikan ke pihak rumah sakitnya, dan sekarang kita lihat rumah sakit sekarang sedang membenah dirinya ya, sedang diperbaikan, perluasan ya. Ini mudah-mudahan salah satu penunjang untuk melayani kesehatan masyarakat dengan optimal juga ya gitu kepada pasien-pasiennya. Nah kita kembali ke masalah pendidikan, tadi disampaikan tentang beasiswa tadi ya. Iya. Nah ini sudah berjalan berapa lama? Dari tahun awal terpilihnya. Iya betul. Itu sudah berjalan. Sudah. Kurang lebih hampir 3 tahun ya. Tujuannya sebenarnya apa yang mendasari itu? Dengan yang pertama, adanya itu? Ya pasti kan untuk meringankan perekonomian masyarakat, membantu. Karena biaya kuliah itu kan luar biasa mahal ya. Nah ini kita salah satu bentuk perhatian dari pemerintah daerah Kota Cilegon di bidang pendidikan, agar masyarakat Kota Cilegon itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi dan bisa merasakan
ilmu-ilmu yang ada di perguruan tinggi, begitu. Kita filosofi awalnya seperti itu ya, untuk membantu. Nah, membantu ya. Nah, kemudian sejauh mana Bu pada saat ingat tentunya tadi kan ada juga masyarakat yang kurang informasi tentang pengetahuan seperti itu ya. Oh ternyata ada yang mau kuliah sudah bisa gratis dibiayai. Nah, bisa disampaikan ada syarat-syaratnya atau memang harus bagaimana itu mendaftarkan dulu atau seperti apa? Pasti ada syaratnya. Ada syaratnya, ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Jadi persyaratannya itu memang banyak ya. Itu nanti teknisnya mah ada di Dinas Pendidikan lah ya. Cuma selama sejauh ini memang ada yang untuk beasiswa untuk yang kurang mampu, ada juga yang berprestasi. Itu sih lebih ke kategorinya ya. Lebih ke berarti ada klaster-klasternya ya. Betul. Nah, tuh sahabat BCO atau masyarakat Kota Cilegon bisa ya. Jadi nanti bisa ditanyakan tuh mau ikut yang beasiswa yang mana, ya bisa ditanyakan langsung ke dinas terkait. Jadi ini dinas pendidikan. Gitu. Betul. Nah, kemudian Bu Cita, di awal Bu Cita bergabung ya, katanya partainya di PKS ya. Cita-cita Bu Cita itu sebenarnya apa? Cita-cita pengen jadi guru. Ingin jadi guru sahabat BCO. Iya. Nyemplungin di dunia politik gitu ya. Nah, bagaimana itu bicaranya? Iya, sekarang adalah guru bagi anak-anak. Guru bagi anak-anak. Iya. Kenapa guru? Iya, karena guru itu enak ya, waktunya fleksibel ya. Pertama kita ini mendidik anak-anak, gitu senang aja gitu ngajari anak-anak gitu. Terus waktunya juga enak, tidak pagi sampai sore gitu kan, tergantung bidang mata pelajaran yang kita ajarkan. Terus ketiga banyak liburnya kan, tahun ajaran baru ini liburan, bikin libur gitu. Nah, guru. Nah, ini kan kalau tentang kesejahteraan guru ini terkait Komisi 2 Bu. Betul. Nah, ini sejauh mana Bu? Kan kita memahami bahwa kemarin ada tuh ya beberapa guru-guru terutama yang sekarang ini dengan adanya program P3K nih. Iya. Nah, ini bagaimana nih terkait dengan kesehatan guru-guru yang ada? Ya, untuk kesejahteraan guru di Kota Cilegon, kalau untuk ASN atau P3K ya itu mah nggak usah ditanya ya. Insya Allah ya aman gitu kan. Memang terutama guru PAUD ya. Guru PAUD, TK, SD, SMP ini kewenangan kita. Kota Cilegon. Oh ya, SMA di provinsi ya. SMA, SMK itu kan provinsi. Jadi masih ada yang mengeluhkan memang masih kurang lah gitu. Akan tapi kita beberapa tahun yang lalu juga sudah menaikkan, karena gini, kalau kita menaikkan khusus untuk PAUD, otomatis harus naik juga tuh untuk yang guru SD, SMP. Otomatis itu, karena nanti ada kecemburuan sosial gitu kan. Kalau cuma satu jenjang pendidikan doang yang dikasih, nanti yang lainnya ini kan. Jadi biar merata adil, otomatis artinya kita tenaga didik, maksudnya guru di Kota Cilegon itu kan ribuannya. Kurang lebihnya tuh saya kurang tahu pasti detailnya seperti berapa. Cuma kalau dihitung itu kalau naik semua, jadi kita bertahap kenaikannya. Beberapa tahun lalu sudah naik, ya nantilah kita coba lagi. Ini juga sudah kita sampaikan ke Bukadis ya untuk meningkatkan kesejahteraan guru gitu. Ya tentunya ini juga menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Kota Cilegon untuk bagaimana formulasinya, kapan waktunya nanti kita coba lagi. Itu termasuk yang swasta, guru-guru swasta atau memang honorer ya, guru honorer ya. Ini yang sudah mempunyai terdata di Dapodik gitu ya? Iya betul, di Dapodiknya sudah ada. Iya. Nah, sejauh mana ketika Perda itu tentu ada perdanya ya? Perwal ya. Perwalnya. Ini menyampaikannya kepada pemerintah kota, kemudian ada catatan-catatan mungkin yang harus diperbaiki seperti apa? Catatan seperti apa tuh? Ya contoh misalnya tadi misalnya yang ini kemarin kan ada tuh yang berapa bulan untuk honor ini yang belum iya, adanya keterlambatan, seperti betul. Itu. Nah ini juga luar biasa, ini saya juga sedang mengevaluasi ya, kenapa banyak keterlambatan dari yang seharusnya, katakanlah contoh kemarin, sebelum Idul Fitri seharusnya sudah ditunaikan, pas belum puasa, ini sampai mau menjelang H-min berapa belum terbayarkan. Ini saya dapat WA juga kemarin minggu lalu, ini honor daerah Honda betul. Honda ini belum keluar, gimana ini gitu kan, kita belum dibayarkan. Nah ini juga kita saat ini ketika ditanya ke Dinas Pendidikan memang adanya kendala-kendala sih ya, entah itu kelengkapan secara administrasinya atau
ada apa itu, saya lupa ketika itu gitu kan, masih dalam proses yang insya Allah nanti bentar lagi katanya begitu. Memang selalu ada keterlambatan ya untuk mencairkan honor daerah itu. Anda gitu ya. Buat guru-guru yang di sana harap bersabar. Nah, tentunya ini kan akan diperjuangkan ya Bu Siti. Ya, insya Allah otomatis pasti ya. diperjuangkan. Nah, kemudian ketika pelayanan-pelayanan dasar yang sudah dilaksanakan itu kayak tadi ya, di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, hal-hal apa saja Bu yang menjadi catatan selama perjalanan Ibu yang sekarang ini masuk ke periode 2 dan itu harus diperbaiki di bidang apa saja? Di bidang ketenaga kerjaan. Oh, kenapa itu Bu? Banyak pengangguran. Oke. Ini yang menjadi problematika kita ya untuk meminimalisir angka pengangguran. Gitu. Angka pengangguran. Iya, saat ini kan ya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan minta kerjaan gitu ya. Ya ironis gitu ya, kita punya industri besar di kota Cilegon, tapi ini kan padat modal kita ini ya, industri bukan padat karya. Oh ya. Gitu. Dan ini saya solusinya memberikan waktu itu ketika hearing dengan Disnaker, cobalah dibuat BLK yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, gitu skillnya, gitu kan. Jadi jangan sampai yang dibutuhkan oleh industri itu forklift atau apa. Ini kita ada pelatihan babysitter kan nggak nyambung. Nah ini adanya sinkronisasi antara BLK Disnaker dengan kebutuhan dari industri itu seperti apa, gitu. Oke. Nah, ini ya baik, tentang ketenaga kerjaan berarti Bu ya. Iya. Itu ada nggak sih terkait dengan OPD yang melaksanakan di Disnaker, ada assessment khusus nggak ketika memang kan kebutuhannya industri, tetapi toh memang tidak hanya mungkin masyarakat pun ingin mengembangkan kompetensinya tidak hanya di bidang industri, ada nggak di bidang-bidang lain? Ada. Jadi bagaimana meningkatkan wirausaha ya, pemberdayaan masyarakat. Di sini kita juga di Kota Cilegon ada beberapa organisasi yang memang selain Disnaker gitu ya, stakeholder yang ada itu kalau yang saya tahu itu Rumah Berdaya Cilegon, RBC. Oh ya, iya. Cilegon. Jadi bagaimana caranya masyarakat kita Cilegon ini tidak mesti kerja di industri atau di pemerintahan, tapi bagaimana memberdayakan diri kita untuk bisa berwirausaha. Itu kita ada pendampingannya. Jadi bagi warga Kota Cilegon yang memiliki home industry ya, atau kegiatan atau usaha, ini kita ada namanya Rumah Berdaya Cilegon, di mana nanti kita didampingi sampai dibuat sertifikat halalnya, packagingnya, kemasannya gitu kan, labelnya, ini kita ada gitu, sudah ada gitu. Oh berarti bekerjasama dengan pihak ketiga itu ya? Iya, buat stakeholder. Jadi kita menggait pengusaha apa sih yang lokal ya, yang bisa untuk membantu. Itu sampai pendampingan Bu ya? Dibuatkan sampai pelatihan, betul, ada pelatihan, ada pembinaannya segala. Jadi tidak dilepas saja. Kan kebanyakan kita rekrut. Tapi setelah direkrut tidak ada pendampingan, tidak ada pembinaan. Justru yang terpenting adalah bagaimana itu kita bina sampai mereka itu berdaya, bisa berdiri di kaki sendiri, bisa berusaha sendiri gitu kan. Sudah mampu gitu. Nah, kita tahu tadi kan kita ini padat modal, kota padat modal, industri yang ada banyak di sini. Nah sejauh mana nih Bu, DPRD dan pemerintah Kota Cilegon sebagai eksekutifnya bekerja sama dengan industri yang ada dalam hal kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon? Jadi gini Kang, pengawasan industri itu sudah diambil kewenangan sama provinsi. Gitu ya pengawasannya. Kemudian, jadi mereka berinvestasi di sini itu rata-rata ininya dari pusat, ya kan? Jakarta, gitu kan? Perizinannya semua, gitu. Jadi sejauh mana nih posisi dari DPR Kota Cilegon sendiri? Iya, kalau dibilang kita belum optimal untuk melakukan mengawasi jalannya apa sih industri ini dalam hal contoh perekrutan tenaga kerja, gitu kan? Seharusnya ada aja industri-industri yang nakal. Saya sebut nakal kenapa? Seharusnya mereka berdiri di Kota Cilegon, izin di Kota Cilegon. Seharusnya ketika ada perekrutan, kerjasamalah dengan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Jadi untuk perekrutannya diketahui oleh Disnaker gitu. Bukan diam-diam
mengambil merekrut orang luar gitu kan. Kita juga seharusnya ada punya ketegasan ya. Katakanlah harus ada MOU-nya. Berapa persen pribumi Kota Cilegon gitu kan. Berapa orang luarnya, persentasenya seperti itu gitu. Tapi sayangnya ya pengawasan bukan di kita gitu. Berarti untuk selama ini dari provinsi pusat gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada trik and treatnya tersendiri nggak menyikapi hal ini dari DPRD Kota Cilegon? Iya, kita sudah sounding ya, komunikasi dengan eksekutif, yaitu Disnaker, Asda, dan Pak Wali juga, untuk menanggulangi hal itu kan bukan DPRD saja, tapi harus bekerja sama-sama gitu. Nah, artinya ketika didudukan bersama antara eksekutif legislatif, bagaimana merumuskan tadi itu yang persentase, itu harus memang ada ketegasan dari kepala daerah untuk bisa melanjutkan komunikasi pada industri yang ada, gitu. Kalau terkait AMDAL contohnya, kalau belum dilengkapi, ya jangan disetujui, jangan diberikan izin, gitu kan. Jadi benar-benar kelengkapan secara administrasi, persyaratan semuanya itu harus benar-benar lengkap. Jangan sampai ada transaksi di luar itu, gitu kan. Jadi kita benar-benar murni untuk itu semua, gitu tuh. Harus secara ini ya, transparan lah. Nah, tentunya kan dalam hal syarat-syarat yang ditentukan dari DPRD dan bersama pemerintah kota, itu kan ada sosialisasi ke industri yang terkait. Tadi sudah disampaikan perizinan segala macam. Nah, kita kan sudah tahu tentang integrasi ya, pelayanan satu pintu tuh. Nah, ini bagaimana Bu pengawasannya selama ini? Ya, kalau kita sih melihat sejauh ini ya, untuk yang satu PT MPP ini sudah cukup baik ya. Kita merasa diringankan lah, tidak mencar-mencar ke sana kemari, karena semua terpusat di situ. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik lah, terbantukan, sangat terbantukan. Iya betul, sangat terbantukan sekali. Nah, berarti nanti para pengusaha-pengusaha ini jangan bingung lagi ya, sudah langsung ya. Tempatnya tuh nggak jauh dari kantor DPRD, tinggal nyebrang aja nih. Betul. Nah, kemudian Bu Sita ya, kita mengetahui bahwa tadi ya tentang ketenagakerjaan masih banyak pengangguran. Nah, ini terkait pengangguran tadi, Disnaker juga bekerja sama dengan pemerintah kota, dalam hal OPD-nya yang melaksanakan Disnaker. Ada nggak riset-riset tertentu sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon? Iya, ya itu tadi saya sebutkan, pelatihan training. Jadi BLK ini salah satu solusinya untuk bagaimana kita masyarakat Kota Cilegon khususnya itu memiliki skill. Dan tadi sinkron apa yang dibutuhkan dengan industri dengan BLK Kota Cilegon itu sama-sama saling terintegrasi gitu. Jadi nyambung ya, sinkron gitu tuh. Dan tentunya saya harap saya sudah memberikan ini juga ya, harapan mereka yang di ujung jauh di Ciwandan, kemudian yang di Pabean atau di mana, ini kan pusatnya BLK ini kan jauh juga nih ya dari pusat pemerintahan Kota Cilegon. Ya, kita berharap tadi itu dari segi anggaran kita pengennya juga tiap-tiap kecamatan ada ya. Tapi kan tadi kendala lahan, anggaran ini juga perlu diperhatikan juga gitu kan. Nah, ada usulan-usulan nggak itu ke pemerintah kota terkait lahan-lahan seperti ini? Kita tahu bahwa tempatnya kan pada mencar-mencar tuh. Iya, belum ada Kang. Belum ada. Jadi sudah disampaikan, cuma saat ini kan kita nggak punya lahan gitu kan. Lahan kita sama DPRD dengan wali kota aja kan sebenarnya bukan ini ya, itu kan punyanya KS gitu kan. Oke. Jadi kita agak kesulitan juga, terbatas dengan adanya lahan gitu kan. Kemudian ada usulan nggak mau di mana gitu? Ya itu nanti dipikirkan bersama saja lah ya di mananya gitu. Oke, baik Bu Sita. Nah, kita coba tadi yang lebih kecil lagi nih tentang kesehatan ya. Kesehatan anak-anak nih, kemarin juga ada yang namanya stunting. Nah, ini bagaimana tuh? Ya, stunting ini masalah yang memang isu nasional di seluruh daerah. Alhamdulillah Kota Cilegon sudah menurun angkanya, sudah menurun jauh lebih baik. Ini peran kita semua, dari RT, RW, kader, posyandu, bahkan dari CSR industri itu juga terlibat di dalamnya untuk mengentaskan, meminimalisir angka stunting.
Dan ini kita juga sudah ada dapur stunting, alhamdulillah gitu Dapur kan. stunting. Iya, dapur stunting. Jadi kita bekerjasama sama kader PKK, kader Posyandu ini memantau perkembangan anak ini tiap harinya. Oh, ada Tiap harinya pencatatan segala. ada, itu kader yang tugasnya kader gitu kan, yang mencatat tiap harinya. Ini makan apa, sudah sesuai kalori nutrisinya apa tidak gitu kan. Jadi dipantau setiap harinya. Nah ini adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada masyarakat yang terkena stunting dan memberikan asupan-asupan nutrisi makanan gitu. Ya, Itu kan, alhamdulillah sudah dilaksanakan, terlaksana ya? sudah Oke. baik ya, alhamdulillah baik. Saya kan ada kader-kader itu juga ada pelatihan juga ya, untuk menjadi kader gitu kan? Oh, kalau untuk pelatihan, saya kader pendampingan PKK, kader ya, pasti ada lah. Pasti ada Itu ya? ada pembinaan dari provinsi kita. Dari provinsi langsung? Iya. Oke. Dan kemudian dari dinas DP3 AKB juga ada. DP3 AKB, gitu. ya. Nah, Alhamdulillah itu bekerja sama dengan seluruh sektor ya. Jadi alhamdulillah cepat juga penurunan angka stuntingnya. penurunannya Islam udah lumayan turun. Sudah ya? lumayan turun drastis kok. Oke. Nah, kita juga tahu bahwa tadi disebutkan tentang CSR. Nah, ini sejauh mana nih Bu penggunaan CSR yang ada nih? Ya kan? Apakah memang kalau dulu kita ketahui ada CSR Kota Cilegon tuh ya? Iya, sekarang udah nggak ada kayaknya. Nah, ini bagaimana? Kantornya ya tadi itu di Kantor ini. ya. Nggak tahu saya juga. Ini bagaimana Ibu? Dalam mungkin masyarakat juga pengen tahu juga ya, mungkin tidak hanya serta-merta hanya dari pemerintah kota saja, mungkin ada penggunaan CSR tadi. Nah, untuk mengikutsertakan industri ini, ayo kita sama-sama, ini prosesnya seperti apa nih? Apakah ada pertemuan khusus mengundang para industri? Ada. Seperti apa? Yang Bisa sudah dijelaskan? dilakukan itu terkaitan untuk CSR Kota Cilegon, karena ini ada beberapa industri yang besar ya di daerah Ciwandan, Citangkil sampai Pulau Merak itu. Yaitu ini kita lakukan rapat lah ya gitu kan untuk terkait stunting tadi oke. untuk meminta sumbangsihnya, kontribusinya bagi anak-anak yang terkena stunting. Nah ini bekerjasama dengan kecamatan kelurahan yang sudah dilakukan seperti itu gitu. Jadi nanti bantuan-bantuan dari industri itu akan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena stunting. Akan tapi ini belum semuanya industri yang memberikan. Oh belum. Belum. Berarti baru Hanya beberapa saja. hanya beberapa saja. Nah, berarti itu kan anggaran kembali Bu ya. Anggaran kan tentunya kan pada saat rapat ya pengajuan anggaran kan itu kan ada beberapa item-item yang ada. Bisa nggak tuh dari Komisi 2 sendiri chip in kan nih saya pengen program ini dong pemerintah kota seperti itu, bisa nggak tuh? Bisa. Terus bagaimana prosesnya? Dan itu apakah ada dan bagaimana? ada Oke. seperti itu, kita menitipkan program, akan tapi kan nanti apakah disetujui apa tidak kan oleh kita kan ada TAPD ya, tim anggaran pemerintah daerah. Di situ kan ada Sekda, ada Bapeda gitu kan. Kita lihat, nanti dilihatnya memakai skala prioritas. Oke. Apakah perlu, apakah urgent, apa tidak gitu. Kita nanti lihat dari skala prioritasnya. Nah itu kan ada kalau pemerintah juga membuat RPC rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. dan RPJMD kan dan RPJ. Nah sejauh mana Bu rancangan-rancangan tersebut selama ini? Ya sesuai lah ya dengan apa yang direncanakan. Akan tapi memang pastilah ada kendala-kendala, ada problematika. Tentunya ini ya diperbaiki. Kita juga kan alhamdulillah mendapatkan predikat WTP tiap tahunnya kan. Tapi kan tetap ada catatan-catatannya dari BPK sendiri gitu kan, dan ini juga pasti perlu ada perbaikan gitu. Nah kemudian nih setelah terpilihnya Bu Cita kembali nih, kemudian di Komisi 2 lagi atau belum tahu Oh nggak posisinya? tahu, itu tergantung struktur PKS. Ya. Iya. Oke. Nah bagaimana Bu Cita ke depannya? Kota Cilegon ini mau seperti apa? Ya inginnya lebih maju lagi, lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi yang tadinya masih ada masalah terkait tentang pengangguran, kita kepinginnya nggak ada dah gitu kan. Minimal itu berkurang lah 50%-nya gitu kan. Kemudian di bidang kesehatan, di mana ada yang belum memiliki BPJS, ya semuanya gimana caranya bisa mendapatkan BPJS secara apalagi masuk program UHC itu tadi. Oke, unhead covered itu ya. Oke. Nah, kan Bu Cita ini sebagai sosok keterwakilan wanita nih ya, dalam dunia politik ya. Kita tahu juga ada Bu Wajah Yuyun juga nih. Iya, ada. Ini bagaimana menyampaikan penguatan terhadap kaum wanita yang ada di Kota Cilegon nih? Tentunya mereka kan
sebagai makhluk rentan dan tanda kutip tuh, bagaimana ada masukan supaya mereka paham, wanita itu sekarang sudah ada yang namanya tidak ada lagi perbedaan strata antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ya, untuk wanita khususnya di Kota Cilegon ya saya berharapnya ya lakukan yang terbaik, eksplorasi diri gitu kan. Gali potensi yang ada diri, tidak usah minder. Kebanyakan insecure ya yang anak zaman sekarang tuh ya, nggak pede gitu kan. Wanita saya nggak mau, saya malu, saya ini yang harus dihilangkan. Pasti wanita itu bisa melakukan segala macamnya seperti halnya lelaki gitu. Akan tetapi tadi salah satunya walaupun kita berkarir misalkan yang sekarang digaungkannya itu emansipasi wanita. Emansipasi wanita, oke. Ya tetaplah kembali kepada kodratnya, ingat kodratnya ketika di rumah seperti apa gitu kan. Tapi gitu. tidak untuk mengembangkan potensi yang ada. Iya, gitu kan. betul. Tetap harus digali potensi yang ada di diri kita. Oke. Nah, kembali ke masalah pelayanan nih. Ini sebenarnya banyak banget ya tentang masukan-masukan yang ada di masyarakat sana. Tapi kan kita juga terbatas masalah waktu nih. Bisa nggak Bu Sita menyampaikan hal-hal apa saja yang ingin sehingga masyarakat paham tentang, yuk kita sama-sama bangun Kota Cilegon ini dengan cara ini. Kemudian masyarakat Kota Cilegon tahu bagaimana caranya dan ada alasan-alasan tersendiri sehingga hal-hal yang tadi yang ada tanda kutip itu seperti apa bisa disampaikan? Iya, itu memang harus dirembukan bersama ya, duduk bersama dengan stakeholder yang ada tentu ya. Karena untuk membangun Kota Cilegon itu kan bukan antara eksekutif legislatif juga, tapi ada peran masyarakat di situ. Turut serta ya. Iya, kemudian ada yudikatif juga. Oh ya. Iya, ini juga penting buat pengamanan bagaimana agar terjaga kondusivitas yang ada di Kota Cilegon gitu kan. Jadi ini saling berkaitan. Seluruh elemen masyarakat, seluruh industri, pengusaha lokal maupun luar, legislatif, eksekutif dan yudikatif ini perlu bersama-sama gitu untuk membangun, berpartisipasi untuk menciptakan bagaimana Kota Cilegon itu lebih maju lagi gitu. Karena tidak bisa berdiri sendiri kita gitu sih. Tidak bisa berdiri sendiri ya. Iya, tetap harus. Karena kita sebagai makhluk sosial tentunya kan. Nah, baik Bu Sita, mungkin ini kita coba menyimpulkan ya. Tadi Bu Sita menyampaikan tentang tugas Komisi 2 tadi kan ada di bidang pendidikan, kesehatan, sosial yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Bisa disimpulkan nggak Bu Sita sehingga ini loh tugas kami di Komisi 2 sehingga nanti masyarakat tahu sehingga tidak saya mau ngapain ya, saya nggak tahu harus bagaimana kok pemerintah ini kok kurang begini, saya harus mengadu kepada siapa. Nah bisa disampaikan sehingga nanti masyarakat tahu terkait tupoksi dari Komisi 2. Iya, jadi buat warga Cilegon, sahabat BCO, saat ini memang saya diamanahkan di Komisi 2 yang berhubungan langsung dengan masyarakat, keterkaitan tentang keagamaan, sosial, budaya, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan. Dan tentunya ini menjadi banyak makanan sehari-hari masyarakat ya, keterkaitan tentang masalah kesehatan yang mengeluhkan sakit atau apa, itu bisa disampaikan, bisa lewat akun media sosial saya juga bisa gitu kan. Jadi penyampaian aspirasi itu tidak mesti di dalam reses. Tapi dalam kita kan lagi senangnya medsos ya, bisa mengikuti atau memfollow akun media sosial saya di TikTok, Facebook atau Instagram dengan nama yang sama, yaitu Qoidatul Sita. Di situ Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasinya atau keluhannya di inbox saya gitu. Wah, super sekali nih ya. Jadi Bu Sita ini tidak gaptek tentang teknologi yang ada sekarang ya, bermain medsos juga ya. Bisa di akun IG ya Bu ya? Ada. Facebook? Ada. TikTok? Ada. Semua tuh. Jadi masyarakat Kota Cilegon atau sahabat-sahabat BCO, kita ingin menyampaikan aspirasinya ya terkait tadi ya tentang agama, sosial, budaya, tenaga kerjaan, ada usul-usulan bisa disampaikan langsung Bu ya? Bisa. Nah, itu tadi ya sahabat BCO percakapan kita bersama Ibu Hajah Qoidatul Sita, anggota Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Terima kasih nih Bu. Sama-sama Mas Wan. Sehingga nanti kita bisa sharing-sharing informasi lain. Siap. Demikian perbincangan kita pada kali ini dan kita akan jumpa lagi di event-event berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.